Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita kembali pada kajian kita di Tafsir Al-Mu'awidah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW sabdakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita lompat saja di tafsir surat Al-Falaq. Surat ini disebut dengan Al-Falaq. Penamaannya berdasarkan ayat yang pertama. Berdasarkan ayat yang pertama, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Adapun berkaitan dengan sebab turun dari surat Al-Falaq, ini menarik, yaitu kisah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah mengisahkan, menuturkan, suhira Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Bahwa Nabi SAW pernah disihir, hatta kana yukhayyal ilaihi, sehingga beliau berhalusinasi, annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu, bahwa beliau seolah-olah melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Hatta kana dzata yaumin da'a wa da'a, hingga suatu hari beliau berdoa dan berdoa. Tsumma qala asy'arti anna Allah aftani fima fihi shifai. Apakah kamu merasa, wahai Aisyah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepadaku atas sesuatu yang bisa menyembuhkan diriku? Lalu atani rajulan, lalu Rasulullah SAW bercerita, ada dua orang lelaki. Di sini bahasanya lelaki, ya. Ada dua orang lelaki yang mendatangiku, yang salah satunya duduk di kepalaku dan yang lain duduk di kakiku. Faqala ahaduhuma lil akhar, salah satunya berkata kepada yang lainnya, ma waja'ul rajul, apa sakitnya orang ini? Lalu dia mengatakan mabub. Mabub itu artinya disihir. Lalu dia bertanya lagi, man tabbahu, siapa yang mensihirnya? Dia menjawab, Labid bin A'sam. Fi madza, disihir di mana? Fi musyutin wa musyaqah, dia disihir pada pada sisir dan sisa-sisa benang atau rambut di sini. Wa jufi tal'atin dzakarin, dan disihir pada jufi tal'atin dzakarin. Apa ini? Dia mayang kurma jantan. Mayang kurma jantan. Itu mayang. Bukan teh mayang, Bu. Mayang itu kayak kelopaknya gitu ya. Kelopaknya itu.
mayang, kelopak dari pohon kurma yang jantan. Jadi pohon kurma itu jantan sama betina. Seperti pada pohon salak. Nah, pohon salak itu ada jantannya, ada betinanya. Petani mereka yang punya itu betina. Oh, ini jantannya, ini betinanya. Saya dulu pernah diajari, cuman ya begitulah, cuman kasih tahu aja gitu ya. Jadi ada jantannya, ada betinanya. Nanti dia akan dilakukan talqih, dikawinin. Dikawinin, Bu. Kalau sudah dikawinin, nanti dia berbuah. Jadi kalau nggak dikawinin ya nggak penting, Bu. Ya nggak berbuah ya. Subhanallah ya. Fa'aina huwa, ditaruh di mana sihirnya itu? Fi bi'ri Darwan, ditaruh di sumur Darwan. Fa kharaja ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma raja'. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke sumur itu, kemudian beliau balik lagi. Fa qala li Aisyah hina raja', lalu berkata kepada Aisyah ketika Rasulullah SAW sudah balik, nahluha ka'annahu ru'usus syayatin, pohon kurmanya seperti kepala setan. Fakultu istakhrajtahu, apakah engkau mengeluarkannya? Apakah engkau telah mengeluarkannya? Faqala la, tidak, saya tidak mengeluarkannya. Ama ana faqad syafani Allah wa khashitu an yuthira dhalika 'ala an-nasi syarran thumma dufinatil bikru. Beliau menjawab, tidak, Allah telah menyembuhkanku dan aku khawatir jika hal itu akan mengorbankan keburukan atas manusia, kemudian sumur tersebut dipendam. Jadi bekas sihirnya itu tidak diambil oleh Rasulullah SAW. Kalau diambil nanti jadi buruk buat orang lain, tetapi malah sumurnya yang ditutup ya. Imam An-Nasai yang menyebutkan kisah di atas dari Zaid bin Arqam dengan penambahan dari Zaid bin Arqam yang menuturkan Nabi SAW disihir oleh seorang lelaki Yahudi sehingga menyebabkan beliau mengalami sakit selama beberapa hari. Lalu datanglah malaikat Jibril dan berkata, seorang lelaki Yahudi telah menyihirmu. Dia mengikat beberapa pukul untuk menyihirmu di sumur ini dan ini. Maka Rasulullah SAW mengutus beberapa orang untuk mengeluarkan pohon itu dari sumur dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Setelah itu beliau pun bangkit seolah baru saja terlepas dari belenggu. Beliau tidak menceritakan itu kepada orang Yahudi itu, dan orang Yahudi itu tidak pernah melihat ekspresi atau kebencian di wajah beliau sama sekali. Allahumma. Jadi artinya surat ini turun berkaitan dengan apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa sihir itu memang ada dan nyata keberadaannya. Memang Rasulullah SAW disihir dan memang itu nyata keberadaannya. Imam Al-Maziri rahimahullah menjelaskan, para pelaku bid'ah mengingkari hadis ini karena mereka beranggapan bahwa hadis ini mengandung konsekuensi yang tidak benar, yaitu bisa membuat orang tidak percaya kepada syariat Rasulullah. Mereka mengasumsikan bahwa Rasulullah SAW merasa Jibril datang, padahal sebenarnya tidak datang. Paham tidak? Jadi kisah bahwa Rasulullah SAW disihir itu tidak diterima oleh banyak orang. Bahwa Rasulullah SAW disihir itu tidak diterima oleh mereka yang melakukan bid'ah ini. Kenapa? Mereka menganggap sihir yang
Ibu kalau lihat orang disihir gimana? Gak pernah lihat ya. Jadi dia menganggap bahwa Rasulullah SAW disihir seperti orang lain disihir. Apa itu? Hilang akal, hilang kesadaran, hilang normalnya. Dia jadi orang yang gak normal, jadi orang yang melakukan sesuatu ngaco, ngawur, emosi. Tentu ini kan berlawanan dengan apa? Dengan kenabian. Berarti nanti Jibril yang datang dikira bukan Jibril, wahyu Al-Quran yang disampaikan nanti dikira bukan Al-Quran, ngaco. Nah ini kan persepsi mereka, ya, itu persepsi negatif mereka. Apa jawabannya? Jawabannya beliau mengatakan anggapan ini tidak dapat diterima karena bukti-bukti kebenaran dakwah Rasulullah SAW yang bersumber dari Allah sangatlah banyak. Selain itu, Rasulullah SAW memiliki sifat ismah, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan dakwah. Mukjizat beliau juga menjadi saksi kebenaran kenabian. Artinya anggapan itu nggak benar. Nggak benar dari beberapa sisi. Pertama, bahwa wahyu Rasulullah SAW itu benar. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW memiliki mukjizat. Mukjizat itu menunjukkan kebenaran. Ya, ini jawaban beliau. Ada para ulama lain yang menjawab bahwa Rasulullah SAW terkena sihir hanya pada fisiknya saja. Ini yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW terkena sihir hanya pada fisik, seperti menjadi lemah dalam berbicara atau berbuat, sebagaimana umumnya manusia yang terserang penyakit fisik. Jadi sihir yang mengenal Rasulullah SAW itu hanya pada fisik, sehingga beliau lemah, malas ngomong, ngerasa ngomong padahal nggak ngomong. Itu hanya fisik saja, tidak ada pengaruh sihir pada akal atau dakwah Rasulullah SAW, karena Allah senantiasa menjaga Rasulullah SAW dari godaan syaitan. Jadi Rasulullah SAW tetap sempurna, terjaga dari apa? Dari keburukan, terjaga dari kekurangan, terjaga dari kesalahan. Jadi anggapan mereka yang mengatakan bahwa sihir Rasulullah SAW itu tidak benar karena beresiko pada wahyu, ini anggapan yang salah. Salahnya, pertama, wahyu Rasulullah SAW tetap benar. Yang kedua, mukjizat Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau tetap sosok yang sempurna. Tiga, bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat maksum, bersih dari dosa dan kesalahan yang berat. Ya. Kemudian yang keempat, sihirnya Rasulullah SAW itu hanya pada apa? Fisik saja. Kita kalau lemes, capek, itu kan kadang ngomongnya gimana? Ngaco, ya kan? Ngaco. Anda kalau capek ya juga ngaco, ngomel-ngomel. Ya kan, ibu-ibu ngomel-ngomel. Yang suami ibu marah-marah. Ya begitulah. Kalau yang masih gadis, sewot, sebetul diem. Ya, kalau mak-maknya nggak diem, ngomel. Bedanya gadis sama nggak apa. Ya. Oh. Bedanya masih perawan sama enggak apa. Kalau perawan, namanya apa? Diem. Tapi kalau sudah mak-mak punya anak, namanya gimana? Ngomel, kamu ngomong, pinter itu, jujur namanya. Jadi begitulah. Itu kan masalahnya dari mana? Dari fisik yang capek. Nah, itulah para ulama mengatakan sihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau disihir itu hanya pada apa? Fisik saja.
kandungan surat Al-Falaq ini isinya apa? Nah, ini yang penting. Isinya apa surat ini? Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak memerlukan kedua surah ini. Maksudnya Al-Falaq sama An-Nas. Ia memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menolak sihir, ain, yaitu pandangan hasad dan berbagai macam keburukan. Kebutuhan seorang hamba kepada kedua surah ini jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap bernapas, makanan, minuman, dan pakaian. Jadi surat Al-Falaq sama An-Nas isinya apa? Isinya adalah menolak diri dari keburukan. Jadi menolak diri dari keburukan. Kalau Al-Falaq berkaitan dengan sihir dan hasad, ya, berkaitan dengan sihir dan hasad. Karena Rasulullah SAW yata'awwadu minal jan wa 'ainil insani hatta nazalatil mu'awwidatan. Falamma nazalata aqada bihima wa taraka ma siwahuma. Bahwa Rasulullah SAW sebelumnya berlindung dari jin dan ain manusia dengan bacaan lain hingga turunlah kedua surat Al-Mu'awwidatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setelah keduanya turun, beliau pun mengamalkan keduanya dan meninggalkan bacaan-bacaan selainnya. Berarti di sini bicara tentang apa? Godaan setan dan hasad. Karena keduanya itu yang berbahaya. Godaan setan sama hasad. Hasad dengki, atau yang disebut pula dengan mata, ya. Kaitan surat Al-Falaq dan An-Nas dengan Al-Ikhlas. Saat Allah menjelaskan kemurnian tauhid dalam surat Al-Ikhlas yang menjadi inti perbedaan antara keimanan dan kemusyrikan serta sumber perselisihan akidah antara Nabi SAW dan musuhnya, Rasulullah SAW kemudian diperintahkan meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan makhluk agar tidak tertimpa bahaya dari mereka. Jadi surat Al-Ikhlas itu bicara apa? Bicara tentang tauhid dan syirik, gitu kan? Ada miknya lagi. Ada miknya. Baiknya mana? Gak ada. Ada pulpen. Kok pulpen? Orang kampung bener ya. Cek, oh iya. Lu kenapa panggil nama saya? Jadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ini bicara tentang apa? Tentang tauhid. Bicara tentang tauhid kepada Allah. Artinya apa tauhid ini? Artinya dia menanamkan kekuatan apa? Menanamkan kekuatan iman dalam hati. Oke? Nah, sedangkan surat Al-Falaq ini isinya apa? Isinya berlindung
berlindung kepada Allah. Nah, inilah sumbernya dari mana? Sumbernya dari tauhid dan iman. Berlindung dari Allah dari apa? Dari keburukan yang datang dari luar diri seseorang. Jadi al-ikhlas itu isinya apa? Membangun keimanan, membangun kekuatan dalam hati kita. Kemudian surat Al-Falaq itu isinya menjelaskan tentang keburukan, bahwa keburukan itu ya, keburukan itu pasti terjadi. Lalu apa? Lalu kita berlindung kepada Allah dengan kekuatan iman dan tauhid. Nah, keburukan yang datang dari luar diri manusia. Keburukan yang pasti terjadi ini bukan di diri kita, bukan di diri kita, tapi keburukan ini terjadi pada sisi yang lain, di luar kita. Ibaratnya itu yang jahat itu bukan Anda, yang jahat itu yang lain. Yang jahat itu yang lain, bukan ada pada diri kita. Ibaratnya Anda pakai baju baru keluar dari lemari, bersih. Ketika Anda baru buka pintu rumah, Anda sudah terkena keburukan. Apa itu? Debu. Ya kan? Pasti Anda kena debu. Anda tidak akan bisa menghindar dari keburukan ini. Keburukan itu pasti terjadi. Kita tidak akan bisa menghindar keburukan ini karena keburukannya dari faktor X, ya, di luar kita. Makanya disinilah pentingnya tauhid, berlindung kepada Allah dari keburukan yang datang dari luar dari diri kita. Anda nggak bisa menghentikan keburukan itu, nggak bisa, karena itu orang lain. Contoh, bisa nggak Anda melarang orang itu tidak merokok? Nggak bisa Anda melarang orang itu merokok. Gimana Anda melarang pabriknya aja dibangun begini-begini? Nggak bisa Anda bisa menghentikan produk barang-barang minuman yang kimia-kimia itu. Nggak bisa. Terus yang kita bahas di sini berarti apa? Kita yang harus melindungi diri dari keburukan itu. Contoh lain, Anda bisa menghindar dan Anda bisa mencegah nggak pertumbuhan tikus sama kucing liar? Nggak bisa. Kucing liar sama tikus itu pasti akan beranak pinak, tambah banyak. Ya tidak, Anda tak akan bisa menghentikan itu. Tapi yang bisa adalah apa? Bagaimana rumah saya terhindar dari tikus dan kucing-kucing liar. Paham nggak? Kita kasih contoh lagi. Ya, jangan ragu ya. Anda nggak akan bisa menghentikan adanya perempuan nakal di luar sana. Anda nggak akan bisa. Kalau Anda sibuk memperkarakan pelakor, Anda akan mati sambil duduk di rumahmu.
Nggak akan bisa Anda memperkarakan perempuan-perempuan pelakor. Jahat dasar pelakor tuh, mau Anda jemput, mau Anda tonjok, dia bisa mati berdiri sambil duduk juga Anda mati. Anda nggak bisa memperkarakan itu. Ya justru yang harus kita sibukkan itu apa? Diri saya, bagaimana saya menservis suami saya agar dia memandang saya perempuan terhebat di dunia. Gitu. Mau begini. Itu datang sama sekali ngomong. Itu jangan, biar di rumah jangan mikir. Saya tahu ibu mau mikir. Paham? Ini? Nah itu lah. Jadi surat Al-Falaq itu isinya apa? Keburukan-keburukan itu pasti akan terjadi. Tapi keburukan datang dari luar. Surat An-Nas, ini sama, dia berisi tentang keburukan-keburukan juga. Sama gitu. Cuma bedanya apa dia? Ini berlindung kepada Allah. Artinya membawa apa? Berpijak pada apa? Inilah tauhid dan iman. Nah, cuma keburukan yang di sini berlindung dari keburukan yang ada pada diri kita sendiri. Waduh. Siapa ini keburukannya dari diri kita ini? Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah apa? Siapa? Master S. Nah ini bedanya, saya ingin memberikan kepada Anda. Jadi kalau Anas sama isinya keburukan itu pasti akan terjadi. Anas sama berlindung kepada Allah dan itulah tauhid dan iman. Ya. Dari keburukan yang ada pada diri kita sendiri. Berarti keburukannya di mana? Di dalam hati sendiri, dalam tubuh. Berarti keburukan itu pasti terjadi. Ada dua keburukan. Keburukan yang sifatnya apa? Dari mana? Dari eksternal, kemudian dari internal. Ini keburukan. Jadi manusia itu diserang oleh keburukan itu dari luar dan dari dalam. Berarti kalau tanpa iman jadi dodol Garut, habis jadi rujak lobok, ya habislah manusia. Paham? Gimana? Jadi diri kita ini diserang dari sana sini. Ya, dari dalam, yaitu sumbernya siapa? Setan. Kok bisa? Ya, karena setan itu bisa berubah bentuk apapun yang dia sukai. Dia bisa berubah bentuk apapun yang dia sukai. Dia bisa mengecil sekecil-kecilnya, bahkan sampai tubuhnya itu super kecil sehingga dia bisa masuk ke pori-pori tubuh kita. Jadi setan itu masuk ke pori-pori, kemudian dia masuk sampai ke saluran darah. Lalu dari saluran darah dia berjalan melawan arus sampai kemana? Karena saluran darah itu cerobong.
kemana? Dari mana? Ke hati juga. Nah, dari cerobong itulah dia masuk, terus sampai ke dada manusia, ke hati manusia. Disitulah setan itu merusak. Di situ setan itu merusak kita. Berarti kerusakan itu terjadi dari mana? Dari dalam tubuh kita sendiri. Dan bisa juga dari pihak luar. Dan disinilah pentingnya. Kalau enggak, habis kita jadi rujak lubuk nanti. Hancur manusia. Nah, inilah indahnya Al-Quran. Al-Quran dibuka dengan pujian kepada Allah, dibuka dengan tauhid, dan ditutup dengan tauhid berlindung kepada Allah. Dibuka dengan kekuatan dan dibuka dengan perlindungan dari kejahatan. Oke. Lalu apa? Dimulai dari surat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai suku, yang menguasai waktu suku. Firman Allah, Qul, katakanlah. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya untuk membaca surat ini. Qul berarti Allah suruh kita baca surat ini. Makanya di pertemuan yang dulu kita bahas bahwa surat ini, 3 surat itu dijadikan apa? Zikir. Dijadikan zikir harian. Habis sholat, pagi, sore, mau tidur. Kemudian perintah dengan ucapan Qul menghendaki agar ayat-ayat dalam surat ini senantiasa dibaca dan diamalkan. Karena ayat-ayat tersebut telah ditetapkan oleh Allah bagi nabinya sebagai cara memohon perlindungan kepadanya. Demikian penjelasan Imam Ibnu Ashur. Ya. Jadi perintah ini berlaku juga buat siapa? Umatnya. Untuk apa? Membaca dan mengamalkannya agar terhindar dari apa? Keburukan. Kemudian berikutnya firman Allah, a'udzu, aku berlindung. Yakni apa artinya berlindung itu? Berlindung itu apa? Berlindung kepada sesuatu yang bisa melindunginya dan menjaganya dari keburukan. Berlindung itu seseorang berlindung dari sesuatu ke yang lain untuk melindungi dia dari keburukan itu. Gak paham kan? Tahu saya kan? Jadi ada 3 komponen. Ada 3 komponen. Pertama, si A yang ketakutan, gitu kan? Si B yang memberikan keburukan. Si B ini buruk. Si A takut sama si B. Si C melindungi dia. Berarti berlindung itu apa? Si A pergi ke si C agar bisa dilindungi dari. Nah, ini baru pintar. Jadi itulah nama berlindung. Berarti berlindung itu dia lari dari sesuatu yang ditakuti kepada sesuatu yang bisa memberikan rasa aman. Dia lari dari sesuatu yang dia takuti kepada sesuatu yang dirasa diyakini bisa memberikan apa? Aman. Itu namanya berlindung.
berlindung itu yakni berlindung kepada sesuatu yang bisa melindunginya dan menjaganya dari keburukan, atau lari dari sesuatu yang ditakuti kepada sesuatu yang bisa menjaganya dan melindunginya. Tapi ini bukan amalan fisik. Kalau fisik kan si A lari kecil, bantuin aku dong, gitu. Bantuin dong. Kenapa Bu? Iya, suamiku sewa-sewa terus di rumah. Gimana caranya? Kawinin lagi aja. Jangan gak sewa-sewa, ya Pak ya. Jadi itu kan sifatnya fisik. Tapi yang dimaksud di sini bukan apa? Bukan fisik. Ini adalah amalan hati yang mencerminkan penyandaran diri hanya kepada Allah, patuh hanya kepadanya, merasa tidak mampu, miskin dan lemah di hadapan Allah. Jadi berlindung di sini adalah amalan hati, bukan fisik. Seperti orang ada bencana, dia lari ke tempat yang aman. Enggak, bukan itu. Tapi ini hatinya dia. Hatinya dia hanya bersandar berlindung kepada, makanya saya bilang di situ kekuatan iman. Jadi kekuatan hati, kekuatan iman dia yang menjadikan dia Islam. Islam itu apa? Berserah diri hanya kepada Allah. Rabbil falaq, Tuhan yang menguasai, ya. Menguasai apa? Al-falaq. Al-falaq di sini banyak maknanya disebutkan oleh para ulama. Yang jelas makna yang dominan dari al-falaq di sini adalah apa? Waktu subuh. Ya, waktu subuh. Jadi saya tidak menjelaskan terlalu panjang di sini karena waktu. Kemudian apa yang ditakuti oleh dirinya? Berarti berlindungnya kepada siapa? Kepada Rabbil falaq, yaitu zat yang menciptakan waktu subuh. Kok disebut waktu subuh? Ya, karena Allah lah yang bisa menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Subuh itu cahaya yang memecah kegelapan malam. Jadi kalau sudah datang subuh, berarti malam itu hilang. Jadi jangan mau dibohongi sama kadal, dikadalin sama kadal katanya. Apa itu? Waktu malam itu hanya berakhir pada jam 00. Setelah itu pagi dini hari, ini namanya dibohongi sama kadal. Siapa kadalnya di sini? Ya Amerika, orang Barat. Orang Barat memahami malam itu dari maghrib sampai jam 00. Sehingga kalau ngitung tahun baru, nungguin 1, 2, 3, tepuk tangan sudah jam 00, bego. Kata orang Betawi, PA. Siapa yang memahami jam 00 pagi itu siapa? Ya mereka. Ngapain umat Islam ikut-ikutan? Bahlul, kata orang. Kesel juga gitu loh. Loh, kalau Anda memahami pagi itu jam 00, berarti tidak ada dong tahajud, gak ada dong sholat witir, gak ada sahur, karena sahur itu dilakukan di malam. Berarti gak ada puasa. Ini namanya dibohongi sama kadal. Yang mau dibohongi sama kadal berarti anaknya mau aja dibohongi sama anaknya kadal. Tidak, malam itu sampai kapan? Malam itu sampai fajar. Kalau sudah adzan subuh berarti sudah terbit fajar. Fajar
kuning begitu cerah ceria indah begitu ya. Kalau Anda pergi ke pantai, ya, saya pernah singgah main sih sambil dakwah di pulau apa namanya, Pulau Sabang. Orang Indonesia bilang titik nol Indonesia. Ya, itu titik nol Indonesia, Pulau Sabang. Hotelnya itu di tepi pantai, bisa di depan pantai hotelnya. Jadi kalau kita pagi-pagi bangun, tungguin matahari, kelihatan sekali wajah itu apa, bukan kuning ke oranye gitu ya, oranye gitu, kelihatan indah sekali memancar ke apa, laut, air, kelihatan luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disebut fajar. Cahayanya muncul mulai azan subuh, berarti cahaya fajar itu memecah apa? Kegelapan malam. Disebutkan oleh para ulama yang mengandalkan banyak tafsir ra'i, mereka mengatakan bahwa Allah menyebutkan fajar karena memang Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah cahaya dari kegelapan. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan itu semua adalah kegelapan. Semua keburukan itu adalah apa? Gelap, penderitaan. Lalu datanglah cahaya yang menghancurkan semua keburukan-keburukan itu. Jadi berlindunglah kepada Zat yang menciptakan malam dan menciptakan cahaya. Berlindung padanya. Jangan berlindung kepada yang lain. Inilah nilai apa? Tauhid. Berlindung, lari ke sana. Hati kita hanya bersandar kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari keburukan kecuali Allah. Itulah yang menjadikan 3 surat ini menjadi zikir mulia. Dan itulah yang menjadikan zikir la haula wala quwwata illa billah menjadi zikir yang mulia. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa melindungi diri kita dari keburukan kecuali aku minta tolong sama Allah. Sama manusia tidak 0 ditambah 0, 0 dikali 0, 1 miliar dikali 0, ya udah. Gitu kan? Ya udah, jangan berlindung kepada 0. Bego ditambah bego, ya bego. Syirik akhirnya. Tahlul bener syirik kok. Jadi berlindunglah kepada Zat yang maha kaya, maha mulia, maha agung, pemilik asmaul husna. Ini nilai tauhid. Paham? Nah, apa keburukan-keburukan itu? Keburukan yang pertama, ya, keburukan yang pertama, yaitu di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Apa maksud firman-Nya min syarr, dari keburukan? Jadi aku berlindung kepada Allah, Zat yang berkuasa di alam semesta, dari sebuah keburukan. Saya hapus dulu ya. MT-nya masih manual. Iya. Jadi yang canggih itu sendiri layar TV. Saya cukup duduk di sini nyoren-nyoren seperti yang Anda lihat tadi. Ya.
yang makin ini hanya sebagian kecil Ustaz, Ustaz Firanda, saya, terus nyaman duduk, Anda menikmati layar besar begitu, dan gak usah saya hapus-hapus sehingga filenya itu bisa disimpan dan bisa dikirim ke handphone ibu-ibu semuanya gitu, insya Allah berikutnya. Dari mana teknologinya? Gampang, ilmu manusia itu gampang. Oke. Di sini disebutkan apa? Mensyar, gitu kan? Mensyar itu diulangi 4 kali di ayat ini. Mensyari makhluk, mensyari wasifin, mensyari nafkah, mensyari. Jadi berlindung. Ada hamba. Ini hamba. Hamba ini berlindung kepada siapa? Dia berlindung kepada Allah. Dari apa dia berlindung kepada Allah? Dari apa? Ada keburukan, ada kejahatan. Ada keburukan dan ada kejahatan. Kejahatan. Ya. Dia berlindung kepada Allah dari apa? Jadi kejahatan ini akan mengintai dia, menyerang dia. Oke? Jadi kejahatan ini akan menyerang dia, merusak dia. Kejahatan ini akan berdampak buruk pada hamba ini. Di sini ada keburukan. Paham? Jadi ini melahirkan keburukan. Paham nggak? Belum. Saya ambil contoh. Rokok itu kejahatan, menghasilkan keburukan. Siapa? Orang yang di sebelahnya. Kita tidak bicara pada si pelakunya, tidak, tetapi kita bicara pada si hambanya ini. Hamba ini yang ngerokok. Yang ngerokok siapa? Dia yang buruk ini, dia ngerokok. Nah, ketika dia ngerokok, maka ngerokoknya dia berdampak buruk sama si hamba ini, si fulan ini. Kok bisa? Ya, dia terkena keburukannya dari orang yang buruk. Belum paham, ada muter-muter bahasa saya. Jadi orang yang ngerokok akan berdampak buruk sama dia. Inilah yang disebut dengan nama perokok pasif. Dia perokok pasif, dia kena dampak buruknya. Padahal dia nggak merokok, yang buruk itu. Paham? Nah, ini yang dimaksud dengan istilah, inilah namanya ayat ini. Menjadi burukan. Jadi yang hamba ini berlindung kepada Allah dari dia atau dari keburukannya? Ayo. Berlindung kepada Allah dari dia atau dari keburukannya. Kalau ini nggak bisa dihilangin, ini takdir Allah ini sudah. Orang hidup itu pasti di sekitarnya ada orang jahat. Gak semua orang yang di sekitar Anda itu senyum manis, enggak. Ya kan? Gak semua. Gak ada yang jengkelin, Bu. Ada yang nyenengin. Gitu. Ya, gak semua orang yang duduk di sini itu memang belajar ilmu, enggak, Bu. Banyak yang belajar ilmu. Ada juga yang duduk di sini nggak belajar ilmu. Ngapain? Mata-matain dari majelis taklim lain.
Tuh, ada lagi dari siapa? Dari intelijen. Ada intelijen cewek. Iya, dia duduk pakai zip seperti Anda, ngapain ngawas-ngawasin ustaz. Ini ustaznya ngomong apa? Dia ada bu intelijennya. Gitu, dan ustaznya tahu ini belajar bener atau dia intelijen itu tahu. Dari mana? Dari mukanya dia. Habis deh kita. Jadi kembali ke sini, hamba ini berlindung kepada Allah dari apa? Dari keburukannya. Memang dia buruk, tapi jangan sampai keburukannya miliki terkena saya. Sehingga di sini mentok, dia nggak kena dia, ini nggak kena ke dia. Ya udah muter aja di sini. Silakan, ada yang kentut, ada yang nyium sendiri. Paham? Sehingga dia clear di sini bersih. Ini tetap ada, dan ini tetap melahirkan keburukan. Tapi keburukan ini tidak mengena saya, mengena dia. Nggak mungkin Anda menghilangkan ini. Paham? Nah itu maksudnya. Apa bentuk keburukan itu? Nah, keburukan itu macam-macam. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa keburukan yang dimaksud dalam firman Allah pada surat Al-Falaq ini adalah keburukan berupa kezaliman yang dilakukan oleh pihak lain kepada diri seseorang. Pihak lain yang buruk itu dan jahat. Jadi keburukan berupa kezaliman yang dilakukan oleh pihak lain kepada diri seseorang. Seperti apa? Nah, ini keburukan dia nih. Ini keburukan dia berupa apa? Sihir dan hasad. Keburukan ini merupakan keburukan dari luar. Beliau juga menjelaskan keburukan yang menimpa seseorang bisa berasal dari luar darinya. Keburukan dari luar ini dapat datang dari makhluk yang diubah syariat, yaitu manusia, dan bisa juga dari siapa? Jin. Bisa juga selain dari manusia, selain dari jin, seperti apa? Binatang buas, binatang berbisa, dan sebagainya. Jadi min syarri ma khalaq, dari keburukan siapa? Makhluk. Siapa makhluk ini? Jin, manusia, dan binatang buas. Nah, jin yang jahat, manusia yang jahat, binatang yang berbisa. Anda bisa menghentikan itu? Anda bisa menghentikan manusia-manusia yang jahat? Nah, bisa. Seperti pula binatang yang berbisa. Anda bisa menghentikan? Ya bisa. Ya, tidak bisa Anda hentikan. Dan binatang-binatang ini, manusia-manusia yang jahat, jin-jin yang jahat, dia jahat, buruk. Keburukan dia itu bisa menimpa kita. Keburukannya. Apa bentuk keburukan yang bisa diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah darinya? Apa bentuk keburukan itu yang kita minta sama Allah agar Allah menghindarkan diri kita darinya? Ibnu Qayyim menjelaskan keburukan mencakup dua hal. Kepedihan atau siksaan yang dirasakan oleh jiwa atau raga. Jadi kalau ada manusia jahat, jin jahat, binatang yang jahat, itu kalau menimpa diri kita, fisik kita yang menderita. Disengat binatang berbisa, ya Anda bisa meriang, Anda bisa kena racun, mulai dari penyakit, lumpuh sampai kematian. Kena psikologisnya, jiwanya, dia bisa menjadi orang yang tertekan, stres, galau, gelisah. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara manusia yang jahat sama jin yang jahat.
benci sama orang, benci, tiba-tiba ada muncul sifat benci sama suamimu sendiri, benci sama anakmu sendiri, tiba-tiba ada benci sama mertuamu sendiri, benci luar biasa Anda. Tiba-tiba anakmu juga benci sama orang tuanya, tiba-tiba anakmu benci sama belajar, gak mau belajar sama sekali. Nah, ini indikasi ada pengaruh dari kejahatan yang datang dari luar. Bisa jadi ada cewek cantik, muda yang suka sama suamimu, tapi suamimu hanya sayang sama Anda. Lalu dia melancarkan kejahatannya dengan kolaborasi dengan dunia luar, yaitu jin, untuk apa? Menumbuhkan kebencian pada diri Anda dan menanamkan kecintaan pada diri sang gadis itu. Jadilah suamimu benci sama kamu, suka sama sang gadis itu, akhirnya dia gak suka ke rumahmu, sukanya main sama gadis itu. Bisa gak ada contoh yang lain? Akhirnya warna pinknya pun pudar bulat, Bu. Kenapa? Kena pengaruh sihir. Ada banyak, ya banyak. Buruk psikologis Anda yang kena, psikologis suami Anda yang kena, atau Anda yang disihir sama seorang laki-laki. Contoh nyata, seorang anak muda yang perempuannya masih gadis, perawan lah masa simpelnya, yang laki-lakinya juga masih dijaga, menikah langsung. Ini cerita lama, ya tahun 2011-2012 lah. Menikah dianya, udah menikah dapat sebulan, 2 bulan. Tiba-tiba sang cewek ini, sang perempuannya ini nemui orang tuanya, ngomong sama mamanya, sama ayahnya. Mohon maaf, bahwa suaminya yang baru dinikahi ini 2 bulan yang lalu itu nggak fungsi lakinya, Wah, ramilah satu keluarga, bingung satu keluarga. Pertama diperiksa ke rumah sakit ke dokter ahli. Ketika diperiksa ke dokter ahli, anak ini normal 100%. 100% normal. Tambah bingung, kok bisa normal 100% tapi nggak fungsi. Ketemulah sama saya di masjid di mana Konanas waktu itu. Ini 2001, 2011 2011-2012. Ketemu saya habis kajian tafsir di situ. Nemu Ustaz begini. Udah diperiksa, sudah dokter ahli. Hasilnya negatif, artinya normal. Oh, saya senyum. Kok saya senyum? Ya, berarti ada pihak lain yang gak suka dengan pernikahan putrimu. Saya kok nggak tahu. Bisa jadi itu laki-laki yang dia suka sama putri ente, atau putrimu pacaran yang kamu nggak tahu. Dia nggak suka dengan pernikahannya. Diselidiki, ternyata putrinya ngaku kalau dia pacaran. Nah, benar. Pacarnya dia gak suka dengan pernikahan itu. Dia gak suka. Akhirnya kolaborasilah sama orang pinter bin bego, bin dukun. Kan orang dukun disebut orang pinter kan? Kolaborasilah dengan mereka yang mengakibatkan yang diserang ala sisi itunya dia gak bisa fungsi.
Terus apa solusinya? Nah, itulah itu pentingnya mikir dan sebagainya. Kalau sudah terjadi, ya proses lagi ruqyah dan sebagainya. Ya. Itu kerjaannya Ustaz Husain Mubarak kalau sudah seperti itu. Ya, Ustaz Husain Mubarak dia sudah musuhan sama setan ya. Ya, Masya Allah. Jadi sampai seperti itu, ya dampaknya seperti itu, dia ke fisik. Ada lagi dampaknya ke psikologis. Ibu suami istri ini akhirnya usahanya dibikin bangkrut, dan dia bangkrut plus si suaminya dibikin sehat tidak, sakit tidak, setengah gila. Akhirnya dia bercerai dengan suaminya, dan istrinya pun akhirnya digoda bertubi-tubi dengan serangan-serangan sihir. Akhirnya anaknya yang kecil-kecil dimasukkan ke pondok tahfidz Quran, dan alhamdulillah anak beliau sekarang sudah hafidz Quran dan ustaz, sehingga beliau anaknya ini ustaz ini melindungi mamanya dari serangan-serangan itu. Dan mamanya tidak tinggal di Jakarta, tinggalnya di luar negeri karena serangan sihir dari lawan bisnisnya dia. Ini bukan cerita sinetron, ini nyata. Seorang anak tiba-tiba nggak mau sekolah, nggak ada guru BK, konseling, pusing untuk menangani. Akhirnya tanya ke saya, kebetulan dia dekat sama saya, gimana nih Ustaz? Oh jangan-jangan kan? Coba temui Ustaz Husain Mubarak. Anak nggak bisa ruqyah, anak ngerti. Ini godaan jin. Anak inti, godaan jin. Jinnya apa? Jin males. Saya nggak tahu, saya ngarang aja godaan ini ngarang. Jin apa Ustaz? Jin males. Karena bilang, iya kan ngarang, anak ngerti. Ya. Jin apa itu? Film dulu itu. Film kartun yang males banget belajar itu. Yang boneka itu loh, apa? Nobita. Jin Nobita paling malas. Iya. Malas sampai loh. Kalau disuruh sekolah dulu luar biasa. Nangis lagi segala macam. Akhirnya dibawa janjian. Ya, saya kontak dulu beliau satu persen karena beliau teman dekat. Jadi datanglah ke tempat Ustaz Husain, ternyata benar, anak ini godaan jin. Begitulah ibu. Ini kita akan tidak akan bisa menghindar. Dia akan menyerang sana sini, nyerang suamimu, nyerang Anda, nyerang anak, nyerang rumah Anda sendiri, semua Anda akan diserang sana sini. Dan cerita begini banyak, ya banyak. Subhanallah. Ya. Ustaz Yazid rahimahullah dulu pernah cerita sama saya. Dulu saya masih di pesantren Al-Irsyad, masih anaknya beliau yang menggantikan beliau sekarang, yaitu Ustaz Fathi. Itu dulu masih pesantren dan dulu belajar sama saya. Masih suka nengok anak ke rumah ngobrol gitu beliau rahimahullah ta'ala rahimahullah. Pernah cerita, jadi rumahnya ada serangan seperti itu. Akhirnya itu ngapain Ustaz? Anda bangun malam, kemudian anak keliling rumah sambil membaca ayat kursi sama 3 surat ini. Sambil ditambahin dengan doa sama beliau, masih ingat anak cerita beliau dulu rahimahullah. Baca a'udzu bikalimatillah ta'ala min syarri ma khalaq. Beliau keliling ngiterin rumahnya sambil baca itu. Alhamdulillah. Ya. Banyaklah bu kalau mau cerita aku ya. Ya kan. Saya pernah juga kondangan dulu di luar kota, kemudian tidur di hotel. Tengah malam jempol saya ada yang pegang. Iya jempol. Kenapa kok jempol? Saya merasa jempol saya itu super dingin, banget dinginnya. Terasa gitu jempol dingin ya, dipegang. Ya,
luar biasa dinginnya banget. Ya. Kita tidur pulas itu lompat, nggak saking dinginnya jempol. Akhirnya apa? Ya bukan AC, nggak mungkin AC itu. Akhirnya saya wudhu, kemudian saya balik ke tempat tidur, kemudian saya baca ayat kursi 3 surat ini, kemudian pulas sudah. Teman yang tidur di sebelah, kenapa Ustaz ini bangun kok sampai kayak gitu? Ya nggak apa-apa, tidur aja. Dan kalau cerita ini nggak bisa tidur. Besok pagi kan ceritain, alhamdulillah anak cekot pagi-pagi Ustaz. Begitulah Bu. Ya, jadi ini nggak bisa Anda hindari. Nggak bisa Anda hindari. Jadi ini akan merusak apa? Fisik. Ya, ada ibu-ibu dari Medan datang ke Jakarta dibawa kendaraan khusus, beliau tidak bisa bangun, lumpuh tiduran saja. Dibawa CT scan dan sebagainya, peralatan medis canggih-canggih, jawabannya normal, tidak ada kelainan. Akhirnya saya minta tolong satu ustaz untuk mengecek beliau. Akhirnya benar, ada orang lain yang hasad sama dia. Ada orang yang hasad dengki sama dia, menyebabkan ibu ini lumpuh badannya total. Tinggalnya gak jauh dari Anda. Gimana sih itu Pondok Kelapa? Itu bahaya Bu. Diruqyah pelan-pelan sama ustaz ini, akhirnya lama-lama ibu bisa bangun, bisa duduk, bisa mulai berjalan. Anda tak tahu di samping Anda kucing anggora atau serigala. Itulah pentingnya ibadah tauhid berzikir. Aduh Ustaz, serem banget. Ya, inilah hidup ibu, serem. Inilah hidup serem. Jadi yang dimaksud syar itu apa? Yang diulang-ulangi itu bisa fisik Anda yang enggak, penyakit atau apapun yang enggak bisa diidentifikasi oleh dokter, atau psikologis, yaitu tertekan, galau, stres. Itu godaan jin, ya, galau, stres dan sebagainya, godaan. Bahkan ada satu dokter ahli spesialis radiologi menghubungi saya bahwa dia mampu melihat seseorang sekalipun dari jarak jauh. Ibunya tinggal di Semarang, dia bisa melihat ibunya seperti ibunya duduk di depan matanya dia. Saya suka kerjain mama Ustaz. Mama lagi ngapain? Lagi duduk di kursi ya, mama pakai baju ini ya. Terus ngapain mama goyang-goyang? Ngapain mama bangun? Saya kerjain. Kenapa? Saya bisa melihat seperti di depan mata saya. Kenapa? Jiwanya lagi digoda sama setan. Saya bilang, Mas, kamu cerita sama siapa? Kamu cerita. Saya nggak cerita sama siapa-siapa karena saya dokter. Saya nggak percaya begini-begini. Ini mesti jiwa saya yang error. Alhamdulillah Anda nggak cerita. Kalau Anda cerita, Anda dibilang indigo, punya indera keenam, padahal kesurupan. Baik, paham semua sekarang? Nah, itulah. Ada ibu-ibu kok tekan begini melihatnya. Itu yang disebut dengan apa? Kejahatan. Ya, psikologis, tertekan, batin, stres dan sebagainya. Bisa juga yang kedua, kejahatan yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah sebab-sebab yang mendatangkan kepentingan tersebut seperti syirik, maksiat, kezaliman. Jadi kenapa orang berbuat syirik? Ya karena bisikan setan yang ada dalam hatinya. Kenapa dia berbuat maksiat? Ya karena bisikan setan yang ada di dalam jiwanya, kejahatan yang tadi yang ada dalam jiwanya dia. Jadi semua ini adalah kejahatan-kejahatan yang menyerang diri kita agar kita ini rusak. Ya. Solusinya adalah apa? Ya tauhid. Nah, di sini disajikan sumber keburukan. Sumber keburukan. Keburukan-keburukan yang sewaktu-waktu menimpa diri kita itu berasal bukan dari diri kita,
Tetapi keburukan itu berasal dari luar kita, yaitu berasal dari mana? Sesama manusia yang jahat, jin dan makhluk gaib, binatang yang berbisa atau binatang yang tidak berbisa, dan yang lain sebagainya di alam semesta. Apa bentuk keburukannya? Keburukan yang datang dari luar dari kita dapat berupa perbuatan maksiat, kufur, syirik, zalim yang dilakukan oleh orang lain. Manusia yang syirik, manusia yang maksiat, yang zalim, Anda yang kena dampaknya. Semua itu berdampak buruk, baik secara fisik maupun psikis, kejiwaan. Para fisik menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan. Jiwa menimbulkan tekanan batin, galau, gelisah, sedih, nyesel, dan berbagai macam penderitaan-penderitaan yang lainnya. Gimana? Serem kan? Makanya dianjurkan untuk baca 3 surat ini dan juga baca apa? A'udzu bikalimatillah ta'ala min syarri ma khalaq. Di sini ada hadis riwayat Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, semalam aku mendapati seekor kalajengking yang menyengatku. Bayangin, disengat kalajengking, panas, meriang, menggigil, cenut-cenut, ya kan? Dan racunnya bisa berhari-hari. Rasulullah SAW bersabda, jika pada waktu sore kamu membaca a'udzu bikalimatillah ta'amati min syarri ma khalaq, niscaya kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Nah, apakah berarti kalajengking tidak menyengat dia? Nah, kalajengking itu tetap menyengat dia, tapi dia tidak terkena dampak buruknya. Apa ceritanya? Nih, riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis di atas yang tadi itu dari Suhail bin Abu Salih, dari ayahnya Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah hadis tersebut disebutkan, Suhail bin Abu Salih berkata, dia cerita, keluarga kami mempelajari doa ini. Mereka membacanya setiap malam. Suatu malam, budak perempuan kami disengat kalajengking, tetapi dia tidak merasakan apapun. Berarti kejahatan itu ada, tapi tidak berdampak syar, nggak ada syarnya. Ini adalah bukti bahwa memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas dan juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan melindungi pembacanya dari keburukan. Kalau hal itu terjadi dengan takdir Allah, maka tak akan berdampak buruk padanya atau dia tidak merasakan keburukannya. Subhanallah. Keburukan yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan syar lagi, tetap balik lagi ke makna apa? Syar. Ya, berlindung dari syarnya, karena kejahatan itu akan tetap terjadi. Ayat ketiga ini menjelaskan jenis keburukan kedua yang disebutkan dalam surat Al-Falaq, yaitu keburukan ini lebih khusus daripada keburukan yang pertama. Kalau yang pertama itu umum, kalau ini lebih khusus lagi, tambah ke berikutnya lebih khusus, yang terakhir lebih berbahaya dari semuanya. Yang paling berbahaya itu yang terakhir, misalnya hasil itu paling berbahaya dan paling banyak. Yang ketiga apa? Allah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya, zat yang telah menciptakan waktu subuh dan pemilik nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya, dari apa? Keburukan yang terjadi pada malam saat ia tiba, dari kegelapan yang meliputi malam serta ketika bulan mulai muncul. Para ulama memberikan dua penafsiran mengenai firman Allah, ghasiqin idza waqab, malam ketika telah gelap gulita, bulan ketika muncul.
matahari terbenam dan di saat malam gelap gulita. Coba ingat nggak ibu-ibu yang seumuran dengan saya yang umur 25 tahun sama saya? Ya Pak ya? Yang seumuran dengan kita orang umur 25 tahun gitu. Dulu kita kalau udah main di kampung atau apa sore, terus menjelang maghrib di surau, nah, orang tua itu ngerti, pulang, nanti kesetanan belum gitu kan. Coba sekarang, justru malah nongkrong. Ayo, ya kan orang tua dulu itu ngerti. Nah, coba kita lihat sekarang hadisnya. Kita baca terjemahannya aja. Jika malam tiba, tahanlah anak-anak kalian agar tidak keluar rumah, karena setan-setan berkeliaran pada saat itu. Jika lewat 1 jam dari waktu Isya, biarkan mereka keluar. Jadi waktu yang paling berbahaya itu menjelang maghrib sampai Isya, itu waktu paling berbahaya. Zaman dulu waktu itu dipakai itu apa? Ngaji Pak, di surau-surau sampai Isya, sholat Isya berjamaah selesai, baru kita main lagi. Benar kan? Coba sekarang. Makanya saya kangen semua. Ayo, biar tutuplah, lihat nih. Kalau sudah maghrib, coba lihat kalau sudah maghrib, tutuplah pintu rumah kalian dan sebutlah nama Allah. Tutup kalau sudah maghrib, tutup pintu jendela sambil membaca Bismillah. Matikan lampu kalian dan sebutlah nama Allah. Tutuplah tempat minum kalian dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana kalian dan sebutlah nama Allah, walaupun hanya dengan membeli sesuatu kain penutup di atasnya. Kenapa? Kok anak-anak yang nggak boleh? Apakah berarti bapaknya, emaknya boleh keluar? Enggak, semuanya. Tapi kenapa kok anak-anak? Ya, penjelasan dari Imam Ibnu Hajar. Berikut kesimpulan penjelasan para ulama. Kenapa? Karena anak-anak dilarang keluar di malam hari. Kenapa? Setan keluar dengan membawa kotoran di tubuhnya yang dapat menempel pada tubuh anak-anak. Anak-anak belum bisa berpikir dengan baik sehingga mereka lebih mudah menjadi sasaran setan. Zikir adalah perlindungan utama dari gangguan setan. Nah, kalau emaknya nggak zikir, berarti emaknya ketempelan setan. Makanya pulang ngomel. Saya punya anak sekarang udah gede, anak saya. Dulu masih umur di bawah 4 tahun gitu. Tinggal di Pondok Kelapa. Saya sengaja kalau sore saya ajak jalan-jalan, menjelang maghrib gitu saya ajak keluar. Kemudian dia cerita, anak saya dulu itu mampu melihat alam lain. Dia tahu ya orang tuanya aja, saya sama istri saya. Dia mampu melihat kalau menjelang maghrib, persis seperti hadis Rasulullah. Di luar maghrib pagi itu nggak punya lihat melihatnya. Dia melihatnya kalau udah mau maghrib dia lihat. Saya ajak jalan-jalan menjelang maghrib, motor muter di kompleks itu, kafe di KI itu. Dia ngomong di rumah ini tutup-tutupi baru masuk. Nah itu yang satu keluar. Kecil apa gede? Nah, gede bisa mandi. Tapi yang kecil-kecil ada di sebelah situ. Jadi paling kabur detail. Itu banyak di mana itu di got itu. Di got. Saya ajak tanya ke masjid. Ya, jalan ke masjid dari rumah Arif itu yang Pondok Kelapa Afrika kalau Anda tahu. Nah, itu masuk situ kan banyak spot-spot yang agak gede-gede karena kan banjir di situ. Dia cerita di situ banyak. Kalau bareng sama bapak-bapak, apanya di banyak diam ya. Namanya anak kecil kalau orang lain kan dulu diam. Apanya
hati cerita ini itu banyak sekali di situ, di gede apa kecil yang gede, nengok ini yang gede. Itu selalu kalau maghrib menjelang maghrib. Kalau dibonceng mamanya, awas kamu ngomong. Ya namanya anak kecil itu cepat mama. Jadi subhanallah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu mukjizat, ini benar. Dan itu berakhir ketika umur dia menjelang 5 tahun. Selesai sudah. Makanya kalau orang-orang ini kan dianggap indigo, lalu dirawat sama dia, dipanggilan guru spiritual, ditaruhlah setan, akhirnya sampai gede. Nah itu ceritanya itu sih. Sama anak saya terakhir perempuan sekarang masih SD. Di waktu umur itu sama. Di kamar dia main sendiri, ketawa, ngobrol, ini. Kakak-kakaknya yang udah gede, ngomong sendiri, jangan diganggu. Ya. Main layaknya kecil main. Itu kalau main kecil. Nanti saya panggil, kamu main sama siapa? Sama teman aku. Laki perempuan lah. Rambutnya panjang. Namanya ini disebut nama. Mana teman suami yang tahu? Nengok dia nggak ada, kok kabur pulang. Coba cari. Oh itu di luar. Dia berada di luar rumah, di depan rumah. Coba panggilin. Ya, ini nangkang aja katanya kakak-kakaknya. Coba panggil. Nyamper di depan pintu, terus balik lagi. Dia bilang, gak mau. Kenapa gak mau? Takut sama api. Sekarang gimana? Nasib di situ. Oke, tak pegang kepalanya, sininya. Karena kan saya kan ganggu mananya, ganggu sininya dan kepalanya. Saya pegang kepalanya, saya bacain ayat kursi sama 3 surat ini. Saya ulang lagi. Harus coba kamu lihat, mana temanmu? Nah, tadi bilang, subhanallah. Gak usah dan inilah ya mati. Ya karena saya takut. Kemudian yang kedua, ini malah hari semua contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, setan menempel pada badan tanpa gigil. Ini yang disebut dengan istilah apa? Kesurupan. Ini yang disebut kesurupan. Jadi setan cenderung menempel pada badan yang tidak dijaga dengan gigil. Orang-orang yang melalaikan gigil akan lebih rentan terhadap gangguan setan. Terus tidak, ruang gerak setan lebih luas di malam hari. Setan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa di malam hari dibanding dengan siang. Kenapa? Malam hari memberikan kekuatan lebih bagi setan untuk melancarkan keburukan. Malam dan malam sebagai waktu favorit setan. Malam itu waktu favoritnya setan. Setan menjadikan malam sebagai saat yang tepat untuk melancarkan keburukan-keburukan mereka. Mereka tidak menyukai cahaya. Itu dianggap sebagai kesialan atau sesuatu yang tidak menguntungkan bagi setan. Ini penjelasan Imam Ibnu Hajar. Jadi makhluk-makhluk jahat bermunculan di malam hari. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, di malam hari binatang-binatang buas keluar dari kandang-kandangnya. Binatang berbisa juga bermunculan dari persembunyiannya. Begitu pula pelaku-pelaku kejahatan keluar untuk melancarkan keburukan dan perbuatannya. Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan di malam hari banyak roh-roh jahat berkeliaran, termasuk binatang berbahaya dan buas juga bermunculan. Sebagian sopir taksi itu lebih sering dia narik di malam hari. Terus saya sering tanya, mau ke bandara, saya ke bandara jam 1 malam, penerbangan ke Indonesia Timur. Dulu berapa kali ke
Kliwon apa itu tuh jam segitu terbang. Dan naik taksi saya tanya, Bang kok jam segini belum pulang? Oh anu Pak, saya keluarnya memang malam. Sampai yang naik Mas, saya langsung nyambung di pikiran saya dengan pembahasan ini. Cuma saya tanya siapa yang naik Mas? Ya Pak, bagi saya sih lebih enak naik malam, jalanan lancar, penumpang banyak. Ya, pernah lagi saya mau ke stasiun Jatinegara, mau naik kereta Purwojaya waktu itu mau ke Purwokerto. Dia bilang saya dari Cikarang Pak, dari Cipinang penjara. Ngapain? Antar jemput cewek ke Cipinang. Terkadang saya nganterin Pak, jemput di Cipinang, kemudian nganterin ke tempat tertentu. Nanti sebelum subuh saya jemput lagi, balik lagi ke penjara. Jadi cerita supir taksi. Oh enak Pak malam itu, tapi ya mohon maaf Pak ya orangnya gitu-gitu semua. Subhanallah persis seperti yang Allah firmankan. Dan duitnya gede Pak, tipsnya banyak. Iyalah setan campur. Kadang dia bawa mobil dari rumah Pak, keluarganya tahunya dia bawa mobil. Nanti nyampe kantor dia bilang lembur lah apa. Nanti setelah itu dia naik taksi, mobilnya ditaruh di kantor. Jadi kalau keluarganya ngecek ya memang mobil di kantor, tapi orangnya kan belum tahu. Kemana? Ya kita yang nganggur. Ada lah Pak, kalau usah tahu lah janganlah Pak Haji lah. Pak Haji jangan usah tahu Pak Haji. Jangan terus ini tempat tidak benar lah, saya tahu Pak. Saya senyum ya Allah, subhanallah benar ya kata Allah ya. Inilah. La haula wala quwwata illa. Makanya sebagian dari kebun binatang itu ada apa? Wisata malam kan. Kenapa? Karena binatang-binatang berbiasanya itu lagi benar-benar hidup di malam itu. Kalau mereka kan memang cari duit di situnya. Subhanallah. Begitulah itu. Min syarri ghasiqin idza. Makanya kalau malam ngapain? Wa ja'alna al-laila libasa. Kalau malam itu jadi beristirahat di rumah saja. Kalau memang harus keluar, seperti Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah untuk menjaga lumbung gandum, maka kalau mau keluar baca zikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, keluar aman insyaallah. Nah, kejahatannya ini yang berbahaya. Paham belum? Menyeramkan. Nah berikutnya ini kisah Abu Hurairah yang menjaga lumbung itu. Ya, kisah Abu Hurairah yang menjaga lumbung. Ya udah jam 11. Dan kejahatan yang ketiga dan keempat lebih berbahaya lagi. Dan yang paling berbahaya adalah yang keempat. Apa itu? Hasad. Orang yang hasad itu selalu ada di sekitar kita. Dan orang yang hasad sama Anda akan berdampak buruk pada diri Anda. Dia yang hasad, tapi Anda yang akan dampak buruk. Kok bisa? Bisa. Di sini dijelaskan nanti insya Allah kalau dikasih waktu lagi. Sampai di sini saja. Nafakat itu sama. Nafakat itu perdukunan. Itu perdukunan, bukhul-bukhul yang macam-macam yang bisa muncul dari mana? Dari rambut kamu, rambut Anda. Anda nyisir di rumah, lalu kasih sirat rambutmu diambil oleh orang rumahmu atau orang yang ada di dalam rumahmu, yang ambil sisiran rambut Anda, lalu diserahkanlah kepada orang yang bayar dia, lalu terjadilah perdukungan dan sihir. Dan yang paling mujarab bagi seorang dukun itu adalah apa?
paling berbahaya dalam kehidupan kita kalau kita tidak bertauhid kepada Allah, tidak menyerahkan semua sama Allah. Saya pernah nonton, ini sebagai penutup kajian kita, saya pernah nonton dulu lagi rame-ramenya pesulap merah. Ya, saya ingin tahu di situ ada dialog si fulan ini dengan bos. Si pesulap merah ini sempat ngomong di videonya bahwa kejahatan itu pasti akan kena semua. Terus dia masih contoh ini macam-macam bentuk pukul yang beraneka ragam. Permainan rukun yang beraneka ragam. Terus si hostnya nanya, ada nggak orang yang bisa selamat dari sini? Ada. Satu jenis manusia yang ini dia satu jenis manusia yang tidak akan bisa disentuh oleh siapapun dari kalangan mereka ini. Siapa dia? Itu mereka yang rajin belajar tauhid. Terang dia itu pengajian yang ngajarin tauhid kepada anaknya. Dia belajar tauhid. Saya mendengarkan kajian dia. Saya bilang, ini yang membuat mereka bisa sentuh. Itulah pentingnya kita belajar tauhid, belajar Quran, belajar sunnah, zikir ini. Ada ciri-ciri bid'ah itu adalah makanan empuknya mereka. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini saja. Semoga manfaat buat saya dan kita semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang nanya, ya alhamdulillah. Oh banyak loh. Saya bilang semoga ada yang nanya. Takut amal tidak diterima, apakah termasuk buruk sangka kepada Allah? Enggak juga, bisa jadi takut amal tidak diterima itu karena iman. Orang yang beriman semakin bagus imannya, justru dia tidak pernah merasa dirinya apa? Baik. Kata Ibnu Qayyim, orang yang baik adalah orang yang disembunyikan kebaikan pada dirinya. Dia tidak melihat kebaikan dari amal perbuatannya. Itulah orang baik. Dia takut amal baiknya tidak diterima. Dia merasa dia belum berbuat kebaikan. Inilah orang baik. Sehingga perasaan itu mendorong dia untuk apa? Melakukan taatan terus, memperbanyak ketaatan. Kalau dia merasa dirinya baik, maka dia akan berhenti sampai di situ. Nanti sulit dinasehati dan dia akan banyak melakukan kejahatan. Dan yang paling parah adalah bangga diri dengan kebaikan. Itu yang paling berbahaya. Kemudian mohon dikoreksi Ustaz. Tauhid rububiyah Allah satu-satunya pencipta pengatur alam semesta. Tauhid uluhiyah hanya dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Tauhid asma wa sifat, Allah memiliki segala kesempurnaan dalam nama-namanya. Iya benar, itulah pembagian tauhid dan rinciannya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita terkena sihir? Ya banyak macam-macam. Sihir itu jenisnya banyak. Ya, yang jelas dia keluar dari normalnya orang, itu minimal. Keluar dari ketaatan atau nggak normal. Ya, normalnya orang gimana sih? Gini, tapi dia saat itu tidak normal. Ya, kayak saya kasih contoh ya, masa pengantin baru nggak selera, nah, gitu kan? Normal. Tapi apakah semua orang yang nggak selera begitu kesurupan? Enggak. Ada beberapa kasus yang datang ke saya juga ngapain datang ke saya ya, bukan urusan saya. Tapi akhirnya saya
tahu loh ya, sampai istrinya ini bilang, Ustaz mohon maaf saya ini sampai telanjang di depan dia, tetap dia gak selera. Padahal pengantin baru. Saya dia dalam ajaran apa yang ada, mana ngerti kita mana ada ini, gitu aja. Tapi ya karena pengalaman aja. Gitu. Tidak semua yang seperti itu ternyata kena sihir. Ternyata ada faktor lain, yaitu yang ada di surat An-Nas. Itu apa? Itu pengaruh setan, bukan sihir, tapi setan. Apa itu? Kemaksiatan yang disebut itu kayak gini. Apa maksiatnya? Dia gemar nonton film gituan. Jadi ketika dia berada di dunia nyata, dia nggak nafsu. Sampai istri ini dokter ahli loh, dokter di kencana. Saya ini Ustaz sampai telanjang di depannya dia, sampai tangannya itu begini dokter. Ya dokter ya, karena udah terbiasa ya. Saya sampai begini di depan dia, nggak nafsu saya. Dalam hati kita belok dia lagi, ya malah juga belok gitu ya. Kasus yang lain saya paham lakinya ada. Saya bilang, Mbak, biarkan saya bicara sama suami. Ya, tak dulu lagi. Biar bicara lagi sama laki. Saya ngomong pelan. Ngaku dia biasa. Ada yang terbiasa dari SMA dan sebagainya. Jadi ketika dia melakukan itu berfantasi dengan film, dengan gambar, dengan dunia nyata nggak suka. Ini termasuk bagian apa yang ada di surat An-Nas. Itu bisikan apa? Coba lihat baru dampaknya itu. Aku berbeda. Jadi jangan main-main. Ya, aku berbeda. Bagaimana seseorang yang dalam menjadi mereka itu kan keluar dari jalur apa? Normal. Ya, kita tidak bicara orang, Ustaz suami saya sudah tidak melayani saya. Kenapa ibu? Kita lihat kan tidak muda lagi gitu, tidak muda lagi. Kenapa? Sakit. Iya begini sakit gula apa itu? Ya udah itu sakit fisik kan hilang. Jadi nggak semuanya langsung ada. Oh ini rasanya, oh ini jangan. Kata Ustaz. Nah, itu. Bisa jadi dia ada penyakit atau gula yang tinggi itu berpengaruh dan seterusnya. Bagaimana seseorang yang dalam dirinya terhadap jin keturunan? Nah, jin itu juga bisa pindah keturunan. Umpama bapaknya dulu miara. Ya miara, bapaknya itu miara karena mungkin dia pendekar, dia miara itu adalah tubuhnya, atau dia miara itu pada barangnya, mungkin di kerisnya atau baju. Dulu pemilu 10 tahun yang belakangan, ya kan, yang dulunya itu mesti calonnya yang menang 2 kali bajunya garis-garis kan. Nah, itu indikasi kalau orang yang tinggal di Boyolali, Solo sekitarnya dia ngerti bu. Saya tinggal di Aceh sudah 10 tahun sekarang itu wilayah Salatiga Boyolali. Itu baju memang baju gitu. Atau udengnya atau pecinya gitu. Baju tertentu, peci tertentu, keris dan sebagainya. Dia nginep di situ. Bertahun-tahun dia menjadi pemiliknya. Lalu bapaknya wafat. Nah, jin ini gak terima dengan kematiannya. Makanya sulit kalau mati dia. Dulu dia pernah nanganin orang begini pondok. Nah, ketika dia meninggal di bapaknya, setan ini membagi buta. Sampai tuh kejadian nyata di daerah Boyolali. Motornya dia diserang dulu. Anda bawa ke dealer Honda, dibawa ke dealer Honda. Dealer Honda itu pusing, kok gak kalah, gak normal. Kita ini udah senyum-senyum aja. Mas jualnya sama yang mau beli sampai deh. Motor pun kesurupan, gila. Akhirnya dijual dengan harga murah, ini sih kan. Subhanallah. Dia lari kemana-mana ke anaknya. Ada istri salah satu aktivis dakwah kita, istrinya gitu.
meninggal sekarang, rahimahullah, sulit untuk sembuh. Bantuin saya di rumah untuk kegiatan online waktu COVID. Tapi kajian pagi-pagi istri saya bikin sarapan ini, sarapan itu kan. Nanti yang di rumah dia cerita, kamu tadi di rumahnya Ustaz bisa makan sayur ini ya, nasi ini ya, nasi ini, lauknya ini ya, lauk ini ya, lauk ini ya. Kau tahu dia aku kuliah. Itu kalau lagi rambut diobati sama ini Ustaz yang obati bolak-balik. Ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Meninggal dia. Ini namanya apa? Setan titipan. Pindah ke anaknya. Jadi kalau anaknya waktu itu lemah, dia diserang. Tapi kalau anaknya kuat dengan tauhid, dia nggak bisa masuk. Yang diserang namanya motornya. Jadi tadi kayak satu kali pondok, yang diserang motornya, bukan orang. Subhanallah. Jahat setan. Makanya itu pentingnya kita tauhid. Zikir jangan ditinggal. Jangan terganggu, tenang aja dulu. Semoga Allah selalu dalam lindungan Allah. Apakah istri boleh menerima uang belanja bulanan dari usaha suami yang meminjam uang dari bank syariah untuk pengembangan usahanya? Kalau si istri tidak punya penghasilan apapun, tidak punya penghasilan lain, tidak ada penghasilan apapun, silakan Anda terima. Tapi kalau si istri juga punya usaha, punya penghasilan, ya jangan diambil. Kenapa? Di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma tara rajula yuqilu safar as'ada akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi." Dia bepergian safar yang harusnya doanya mustajab. Dia berdoa, tapi kenyataannya Allah tolak doanya. Harusnya mustajab, tapi Allah tolak, ada penghalang. Kenapa? Mat'amu haram, makanannya haram. Masyrabu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa hudiya bil haram, dia dikasih dengan duit yang haram. Fa'anna yustajab pula, bagaimana dikabulkan? Kalau dia punya penghasilan lain, jangan terima. Tapi kalau Anda tidak punya penghasilan, tidak apa-apa. Itu menjadi hukum darurat bagi Anda. Tapi diambil untuk secukupnya, bukan untuk kelebihan yang umumnya Anda gunakan. Anda butuh makan, untuk yang pokok-pokok, tok, butuhnya berapa sebulan? 3 juta, hampir sekian tok. Selebihnya terus. Gak bisa pakai jalan-jalan, beli skincare, beli ini, beli itu, macam-macam. Macam-macamnya ini yang lebih banyak daripada yang pokoknya. Ya kan? Belinya minyak goreng, tapi pulangnya segerobak. Ya kan? Nah, itu tak boleh lagi bacanya. Sisanya nanti tak boleh jadi haram. Jadi Anda boleh mengambil hanya untuk kepentingan yang pokok saja. Bagi Anda itu tidak seperti itu. Tapi kalau uang itu dibelanjakan ke orang lain, dan itu halal bagi dia. Tapi kalau bagi Anda tidak, karena Anda orang yang tak kewajiban baginya. Ya, tapi kalau dikasih ke saudaranya, mamanya, jadi halal bagi saudaranya dan mamanya. Dari mana? Kenapa? Anda wajib. Orang yang punya kewajiban, kewajiban. Terus apa solusinya Ustaz? Dorong dan motivasi suamimu untuk keluar dari pekerjaan Bang. Orang Indonesia, the power of Islam. Nah gitu kan? Powernya orang Indonesia itu di bininya. Walaupun baiklah juga lagi. Tapi ada manfaatnya juga, dalam hal ini ada manfaatnya. Apa itu? Dorong suamimu untuk apa? Resign, suruh jadi pekerjaan lain yang halalan, wajiban. Jual gorengan untungnya banyak, tapi halalan. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf karena kekurangan yang ada pada diri saya. Subhanallah.
Baik, assalamualaikum.